Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswi kelas 12 MIPA Aman 2 Kota Semarang. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Oke. Jangan lupa pesan Bapak tetap di rumah, jaga kesehatan, dan semoga pandemi ini tidak menghalangi semangat kita dalam belajar. Oke, lanjut. Ya, bersama saya Muhammad Lutfi, praktikan PPL UIN Wali Songo Semarang. Oke anak-anak, sudah siap ya untuk belajar fisika hari ini? Ya anak-anak, kemarin kita sudah memasuki materi listrik statis di bab 2. Kemarin kita sudah belajar mengenai gaya listrik atau gaya Coulomb, kemudian medan magnet dan medan listrik maksud saya, dan kemudian hukum Gauss. Dan hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini memahami pengetahuan tentang energi potensial dan potensial listrik dengan mengamati tayangan PPT dan video yang dibagikan melalui Google Classroom. Kemudian mampu mengaplikasikan tentang energi potensial dan potensial listrik, dan mampu bernalar tentang energi potensial dan potensial listrik. Oke, lanjut anak-anak. Oke, langsung menuju materi. Seperti kita ketahui bahwa bayangkan ada sebuah muatan yang ingin dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Berapa energi yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut? Itulah energi potensial listrik. Energi potensial listrik, sistem muatan titik adalah energi yang diperlukan untuk membawa muatan listrik dari titik tak berhingga ke posisi akhir. Sebuah muatan listrik Q2 yang dibawa dari tak terhingga ke titik yang berjarak R dari muatan Q1. Energi potensial muatan sistem ini adalah EP. Oke, jadi energi potensial adalah usaha ketika katakanlah ada dua buah muatan. Kemudian kedua muatan itu memiliki energi positif berupa muatan positif. Otomatis ketika positif ini ditekankan, maka akan saling tolak menolak, menuju arah tolak menolak. Tolak menolak. Dan ketika energi muatan ini tolak menolak, maka dibutuhkan, kita menginginkan bahwa muatan ini tetap ada di sini, maka dibutuhkan energi atau energi potensial atau usaha untuk memindahkan muatan ini yang tolak menolak ini kembali ke posisi semula keduanya ini. Maka hal itu menggunakan persamaan ini. Menggunakan persamaan usaha sama dengan energi potensial sama dengan ketetapan Coulomb kali muatan 2 per R. Nah, R itu apa? Jarak keduanya. Nah, ini R. Oke, paham ya anak-anak? Dimana EP adalah energi potensial listrik. Nah, energi potensial listrik ini berbeda dengan persamaannya emang mirip seperti hukum Coulomb, tapi bedanya di sini R-nya atau jaraknya tidak dikuadratkan. Dan energi potensial ini perlu diingat berbentuk skalar. Artinya apa anak? Artinya bahwa setiap positif dan negatifnya harus diikut sertakan dalam nanti penyelesaian masalah atau pengerjaan. Berbeda dengan yang kemarin, hukum Coulomb, di mana hukum Coulomb itu berbentuk vektor. Maka positif negatifnya itu menunjukkan arah ya. Jadi di energi potensial yang perlu diingat apa? Pertama apanya? Ininya, positif negatifnya atau muatannya. Kemudian yang kedua, berkaitan kalau energi potensial listrik itu berkaitan dengan sistem yang ada di dalam sebuah listrik tersebut. Oke. Terus bagaimana jika muatannya itu banyak? Oke, kita contohkan langsung ya. Contoh,
pada titik-titik bujur sangkar yang panjang sisinya A ditempatkan muatan listrik berturut-turut. Q1 itu 1 plus, kemudian Q2 itu min 2, kemudian Q3 plus 2, kemudian Q4 itu plus min 1 maksud saya. Oke. Kemudian yang dicari adalah tentukan besar energi potensial listrik pada sistem muatan tersebut. Nah, jadi sudah diungkapkan bahwa energi potensial itu berkaitan dengan sistem dari suatu muatan. Maka di dalam titik punjur sangkar ini ada beberapa muatan, ada 4 muatan. Nah, muatan dari keempat muatan itu, interaksi antara muatan itu harus dicari satu persatu. Oke, langsung saja kita cari. Yang pertama berkaitan dengan muatan Q1. Nah, Q1 ini interaksinya kepada muatan apa aja? Nah, bisa kita lihat interaksi Q1 itu dengan Q2, kemudian Q3, kemudian dengan Q4. Maka bisa kita tuliskan besar energi potensial 1, 2, 1, 3, 1, 4. Oke. Kemudian Q2, interaksi Q2 ini sama siapa saja? Bisa kita lihat interaksi Q2 itu sama Q1, dimana ini sudah dituliskan, maka tidak perlu tulis lagi. Kemudian 2 dengan 3, tulis karena belum ditulis. Kemudian 2 dengan 4, 2 dengan 4. Oke, ini bisa ditulis. Kemudian Q3 ini interaksinya siapa aja? Sama Q2, dimana ini sudah ditulis, Q3 dan Q2. Kemudian dengan Q1 sudah ditulis. Kemudian dengan Q4. Oke, dengan Q4. 3 dan 4 juga sudah ditulis semuanya. Maka kita masukkan sesuai dengan persamaan. Dengan persamaan K Q1 kali Q2 per R 12. R-nya diingat, R-nya sesuai dengan yang ditanyakan. Seumpama yang ditanyakan ini 1 dan 2, maka R-nya ini. Jarak antar ini perlu diingat ya, jangan terkecohkan. Kemudian ini sesuai dengan hukum Pythagoras antara 2 dan 4. Ini. Oke, paham ya anak-anak? Dan perlu diingat lagi bahwa energi potensial ini sangat sensitif dengan muatan positif maupun negatif, maka harus diikut sertakan. Nah, ketika Q1 itu dan Q2 itu negatif, maka ditulis, maka ini berupa negatif. Ketika negatif juga, ketika positif, maka tidak usah dituliskan. Oke, paham ya? Setelah itu dijumlahkan semuanya di min 9 kaki 2 per A ditambah 4 kaki kuadrat per A akar 2. Oke, paham? Selanjutnya kita akan menuju potensial listrik. Pada potensial listrik didefinisikan sebagai negatif usaha persatuan muatan yang dilakukan oleh medan listrik pada muatan uji positif jika muatan berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya. Potensial listrik dapat didefinisikan sebagai besar energi potensial tiap satuan muatan sesuai dengan persamaan ini. Nah, saya contohkan, ada sebuah muatan, kemudian muatan ini mempunyai titik P, dan muatan Q ini berupa muatan positif yang mempunyai jarak R dengan P. Dan kemudian saya mempunyai muatan uji Q kecil. Nah, Q kecil ini berjarak tak terhingga dengan muatan titik P ini. Dan kemudian saya pindahkan, jaraknya tak terhingga, saya pindahkan di sini.
Jadi di sini menjadi ada muatan Q kecil. Nah, untuk mencari pengaruh dari titik pengaruh muatan ini terhadap muatan yang lain, maka kita membutuhkan persamaan dari potensial listrik. Nah, perlu diingat bahwa bedanya potensial listrik dan energi potensial itu terletak di ini yang muatannya. Jika potensial listrik itu hanya terhadap suatu titik, sedangkan pada energi potensial itu terhadap satu sistem. Maka ini terkait dengan satu titik ini, P ini. Nah, maka sesuai dengan persamaannya bahwa seperti yang telah kita ketahui bahwa energi potensial atau potensial listrik itu mempunyai persamaan V sama dengan EP atau energi potensial per muatan, atau EP sama dengan Q kali volt. Nah, satuannya apa? Volt, karena menghargai penemu volt. Kemudian kita masukkan energi potensial. Rumus energi potensial apa? Q kali I per R. Kemudian masukkan ini juga Q-nya. Masukkan, kita coret, maka hasilnya seperti ini. Oke. Dimana EP sama dengan energi potensial listrik dan R adalah jarak antara Q plus dan Q min. Nah, ini kurang min. Q min dan Q itu muatan listrik. Dan perlu kalian ingat juga bahwa potensial listrik itu ternyata berupa besaran saklar, nah bukan vektor. Jadi maka plus atau minnya harus diikut sertakan. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Dan pertanyaannya, bagaimana jika titik-titik atau muatannya itu banyak? Nah, maka ini contoh. Ada 3 buah muatan, yaitu Q1, Q2, dan Q3, di mana mempunyai titik acuan ini katakanlah P. Ini titik acuan P. Kemudian masing-masing mempunyai jarak R1, R2, dan R3. Dan yang ditanyakan adalah beda potensial yang pengaruh beda potensial dari ketiga muatan ini. Pengaruh beda potensial dari ketiga muatan ini. Maka tinggal kita jumlahkan. VP sama dengan V1. V1 itu apa? Terhadap Q1. Kemudian V2 terhadap Q2, dan V3 terhadap Q3. Kita masukkan sesuai dengan persamaan beda potensial bahwa V sama dengan K Q per R. Nah, perlu diingat Q-nya itu sesuai dengan ini interaksinya. Jadi interaksi antara P dan Q1, maka yang diambil adalah Q1. Jaraknya juga sesuai dengan Q1 R1. Dan perlu diingat muatannya, ketika muatannya positif ya tulis positif, kalau negatif ya tulis negatif. Oke, kita masukkan K-Q1 per R1, kemudian K-Q2 per R2 plus K-Q3 per R3 sesuai dengan ininya, interaksinya antar P-nya yang mana. Ini kita masukkan K-Q1 per R1 tambah K-Q2 per R2 tambah Q3 per R3, atau V sama dengan K sigma Q per R, dimana K di sini adalah konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat, dan V adalah potensial listrik mempunyai satuan volt, dan Q adalah muatan listrik yang mempunyai satuan coulomb, dan R adalah jarak dimana satuannya adalah meter. Oke, sampai di sini mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berdiskusi dan jangan lupa tetap mencari literatur yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.